Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 353, Cari Pedang. Dia, Kakak Ho, ada yang ingin kita katakan. Wajah Old Su pucat, dan dia telah mendengar tentang Lin Yu menendang Zhang Yihong. Seorang master seperti Zhang Yihong, Lin Yu bisa menendangnya, dan orang tua seperti dia mungkin akan menendangnya sampai mati. Jadi dia terbangun seketika dari anggur yang ketakutan, tubuhnya gemetar, tangannya gemetar di dadanya. Jangan gugup, kataku, aku baru saja datang untuk mengambil barang-barangku. Aku mendengar kamu berkata di pintu bar barusan bahwa kamu telah mencuri pedangku, kan? Lin Yu tersenyum, tetapi di matanya tapi dingin dan bercahaya. Saudaraku He, aku tidak menyalahkanku untuk ini, itu. Zhang Dafei yang memaksaku untuk mencurinya, dan aku harus memilikinya. Su tua melihat bahwa Lin Yu telah mendengarnya, jadi dia tidak bisa malu, jadi dia harus berpura-pura mengatakan dengan tatapan polos. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu, selama kamu membantuku menemukan pedang itu kembali. Kata Lin Yu. Ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pedang itu ada di tangan Zhang Dasao. Aku tidak tahu di mana dia ditempatkan. Kata Old Su dengan ekspresi malu. Kakak Su, kamu tidak jujur. Lin Yu tersenyum tipis, dan segera setelah suara itu jatuh, tangannya tiba-tiba terulur, meraih leher Lao Su, dan berkata dengan dingin, meskipun Zhang Yihong menyukai pedang kuno, dia tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Harus ada orang khusus untuk membantunya secara teratur, dan orang istimewa ini harus Anda. Jika tidak, bagaimana dia bisa selalu mendukung Anda dengan sukarela? Ahem. Wajah Old Su memerah ketika dia dicubit oleh Lin Yu, dan dia menepuk lengannya dengan tergesa-gesa, memohon dengan seluruh wajahnya. Jika kamu tidak ingin menderita, jawab saja aku dengan jujur. Lin Yu memperingatkan dengan tajam sebelum melonggarkan lehernya. Saudaraku He, aku benar-benar tidak bermaksud membohongimu. Tuan muda Zhang memegang pedang itu seperti bayi. Pedang itu tersembunyi di dalam rumah, dan masih di dalam brankas yang berat, kecuali aku secara teratur. Pergi dan rawat dia. Tidak ada orang lain yang akan melepaskannya. Kamu pergi saja dan kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Su tua tersentak, dan melanjutkan, selain itu, setidaknya ada selusin penjaga di rumahnya. Semuanya memiliki senjata, dan Anda mungkin akan ditembak mati sebelum Anda sampai di sana. Old Su membuat isyarat menembakkan pistol dengan tangannya, dan berkata dengan pasti. Aku hidup atau mati, itu urusanku. Apakah aku bisa mendapatkannya? Katakan saja di mana aku berada. Lin Yu mengerutkan kening dengan dingin. Oke, biar ku beritahu, di Jalan Liyuan No. 338. Su tua menjawab dengan jujur tanpa ragu kali ini. Benarkah? Lin Yu mengangkat alisnya setelah mendengar ini, tetapi tidak bisa mempercayai rubah tua ini. Sungguh, Su tua mengangguk dengan penuh semangat. Aku percaya kamu. Lin Yu tersenyum, dan menepuk dada kirinya dengan tuannya. Su tua tiba-tiba merasakan kesemutan di dadanya berkedip-kedip, dan buru-buru menyentuh dada kirinya dengan tangannya, dan berkata dengan heran, kamu. Apa yang kamu tempelkan di dadaku? Tidak ada, itu hanya jarum perak yang sangat kecil. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Jarum perak, kamu. Su tua begitu ketakutan hingga keluar keringat dingin, dan jarum perak langsung menusuk dadanya. Saudaraku, aku mohon, cepat bantu aku mencabutnya, atau aku akan mati. Lao Su segera meraih lengan Lin Yu dan memohon dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Lin Yu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan dia membawanya. Jarum perak memang memungkinkan. Jangan khawatir, jarum perak ini tidak akan melukai hidupmu untuk saat ini. Sudut yang aku tusuk sudah pas, dan pasti tidak akan membahayakan hatimu,
Tapi setelah 3 hari tidak akan sama lagi, karena akan mengalir dengan darahmu. Dekat dengan hatimu, lalu. Lin Yu tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan itu, dan tidak melanjutkan. Saudaraku, saya mohon, saya benar-benar tidak menyalahkan saya untuk ini. Lao Su berkata dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, dan saya berjanji dengan hidup saya, apa yang baru saja saya katakan itu benar. Aku tahu, selama aku menentukan posisi pedang, aku akan segera membantumu mengeluarkan jarum perak. Lin Yu tersenyum, lalu bangkit dan berjalan keluar. Saudaraku He, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Su tua tersedak dan mencoba menggerakkan tubuhnya. Melihat bahwa dia tidak merasakan sakit apapun, dia berdiri dan tanpa sadar menyentuh dada kirinya. Oh, ngomong-ngomong. Jika Anda ingin pergi ke rumah sakit untuk mencari seseorang untuk membantu Anda mengeluarkannya, maka saya menyarankan Anda untuk menghilangkan ide ini secepat mungkin, karena mereka tidak memahami metode suntikan saya, dan jika Anda memaksanya keluar, itu hanya akan membunuh Anda segera. Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbalik dan tersenyum pada Old Su, dan menambahkan, jika kamu tidak percaya, kamu bisa menekan perut bagian bawah. Setelah berbicara, dia terus menoleh dan berjalan keluar. Su tua mengulurkan tangannya dengan curiga dan menekannya di perut bagian bawah. Sensasi kesemutan yang tajam tiba-tiba datang dari dadanya. Dia menggigil dengan keras, dan segera berkeringat dingin di punggungnya, dan dengan tergesa-gesa berteriak pada Lin Yu, saudaraku He, apa, aku salah mengingatnya, pedang itu sepertinya telah bergerak. Lin Yu memiringkan kepalanya dan segera tersenyum tak berdaya. Bocah tua ini memang pria yang licik dan pengkhianat. Dia hampir tertipu oleh ekspresi wajahnya barusan. Untungnya, dia meninggalkan tangan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu berani berbohong padaku, kamu tidak perlu menunggu 3 hari, aku akan segera mengakhiri hidupmu. Kata Lin Yu dengan wajah tenang. Ya, Su tua mengangguk dan tidak berani membuat omong kosong. Dia buru-buru berkata, sebenarnya, dia telah menyembunyikan pedang pada kekasih kecil yang dibesarkannya. Itu adalah daerah pemukiman biasa. Tidak ada pengawal khusus, karena Zhang Da semakin sedikit bicara semakin banyak, semakin aman. Karena takut Lin Yu tidak akan mempercayainya, dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Aku percaya ini, itu memang bertingkah seperti gayanya. Lin Yu menyipitkan mata dan mengangguk. Zhang Yihong ini memang pintar. Jika bukan karena Su tua memberitahunya, aku khawatir tidak ada yang akan menyangka bahwa dia akan berani memiliki nilai yang tak tertandingi. Pedang itu tersembunyi di dalam kekasih kecilnya sesuka hati, dan tidak ada yang mempertahankannya. Saudaraku He, apa yang aku katakan kali ini benar. Bisakah kamu tunggu sampai aku mendapatkan pedang? Lin Yu mengabaikannya lagi, berbalik dan bergegas menuju tempat yang dia katakan. Nyonya Zhang Yihong tinggal di komunitas tertutup yang sangat mewah. Melihat ada ruang penjaga khusus di pintu, Lin Yu memutar dari pintu ke jalan kecil di sebelahnya, melirik ke kiri dan ke kanan, satu melompat tinggi dan melompat dengan mudah. Di dalam komunitas. Kemudian saya menemukannya sesuai dengan unit dan nomor rumah yang dikatakan Su tua. Lin Yu secara khusus membungkus topi jaketnya dengan erat untuk memblokir wajahnya agar tidak tertangkap oleh kamera pengintai. Setelah memasuki lift, dia mengulurkan tangannya secara langsung dan menghancurkan pengawasan di lift dengan jarum perak. Setelah lift, monitor di depan pintu gundik Zhang Yihong rusak dengan cara yang sama, kemudian dia berjalan ke pintu dan dengan lembut membunyikan bel pintu video di pintu. Wei Hao. Begitu suara itu turun, seorang wanita muda cantik dengan piyama pink dan putih muncul di monitor, suaranya jelas dengan penjagaan yang ketat. Nona, saya milik properti. Ketika saya memeriksa koridor barusan, saya menemukan sistem pengawasan rumah Anda sepertinya rusak. Bisakah Anda mengkonfirmasi itu?
Lin Yu menoleh dan melihat kamera pengintai di dinding, dan berkata dengan tenang. Tunggu, biar aku lihat. Wanita itu berkata, dia menghilang, dan kemudian dia berjalan kembali dengan cepat dan buru-buru berkata, ya, saya benar-benar tidak punya gambar di sini. Bagaimana sistem pengawasan kami yang berkualitas baik bisa rusak? Mungkin salurannya rusak, apakah ada senter? Aku akan mencarimu, dan biarkan tukang listrik datang dan memperbaikinya untukmu sebentar lagi. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Wanita di ruangan itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, oke, tunggu sebentar. Segera pintu dibuka oleh sebuah retakan, tetapi rantai anti-maling yang berat di dalamnya tidak dilepaskan. Jelas wanita ini sangat berhati-hati, sepertinya Zhang Yihong telah memberitahunya secara khusus. Namun, bagi Lin Yu, tidak ada perbedaan antara rantai anti-maling dan ketidakhadiran. Dia tidak mengambil senter, mengulurkan tangan dan meraih rantai anti-maling, membantingnya, dan dengan keras, rantai anti-maling langsung putus. Apa? Wanita itu berteriak ketakutan dan segera pergi untuk menarik pintu dengan paksa, tetapi Lin Yu sudah meraih pintu saat ini, dan kemudian menarik. Wanita itu berjungkir balik dan memukul lengan Lin Yu. Lin Yui mendorongnya masuk, lalu dengan cepat masuk dan menutup pintu. Kamu siapa? Wanita itu berteriak panik dan dengan cepat mundur ke ruang tamu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh sofa. Dia langsung menemukan pistol perak dan mengarahkannya ke Lin Yu. Sepertinya Zhang Yihong telah menyiapkannya secara khusus untuknya. Langkah kaki Lin Yu salah, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, dia mendatangi wanita itu dan mengambil pistol perak di tangannya. Kemudian dia berkata dengan dingin di atas kepala wanita itu, jangan takut, selama kamu jawab aku dengan jujur, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Katakan, di mana Zhang Yihong menyembunyikan pedang itu? Pedang apa? Aku tidak tahu. Wanita itu menelan, meskipun dia panik, dia mengatupkan giginya. Kamu tidak perlu berbohong padaku, Su Tua memberitahuku segalanya. Mengatakan bahwa pedang itu tersembunyi di sini. Suara Lin Yu terdengar dingin, berpura-pura menjadi pembunuh dan dengan tegas berkata, aku akan memberimu dua pilihan, satu itu memberitahuku di mana pedang itu berada. Aku mengambil pedang itu dan segera pergi. Kedua, kamu lebih baik mati daripada menyerah. Aku akan membunuhmu, dan kemudian menemukan pedang itu dan pergi. Kamu pilih pilihanmu sendiri. Wanita itu menggigit bibirnya dengan erat, dan melihat Lin Yu menyebut Lao Su, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mulutnya, itu tidak akan membantu. Rahasia di balik lemari TV. Wanita itu ragu-ragu dan menunjuk ke lemari TV di ruang tamu. Lin Yu menariknya dan mendorongnya, menekannya ke tanah, dan memberi isyarat untuk membuka kotak rahasia. Wanita itu mengertakkan gigi, menarik lemari TV dengan kedua tangan dan menyeretnya keluar. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding. Dengan sekali klik, sebuah dinding persegi segera melompat ke atas, menampakkan persegi panjang yang ramping. Kotak rahasia, saya melihat kotak kayu hitam tipis di kotak rahasia. Lin Yu menjadi bersemangat ketika dia melihat adegan ini, mengetahui bahwa dia akhirnya akan mengambil pedangnya lagi. Nyalakan. Lin Yu takut apa yang akan terjadi, dan meneriaki wanita itu dengan sangat hati-hati. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan kotak itu dengan hati-hati, dan kemudian perlahan membuka tutup kotak, menampakkan cahaya dingin pedang Jun murni di dalamnya. Pedang Jun murni di mata Lin Yu bersinar dengan warna hijau yang kaya, yang jelas merupakan pedang asli yang telah hilang. Dia berada dalam ekstasi, baru saja akan meraihnya, ketika dia mendengar suara aneh di ruang tamu, dan kemudian pintu dibuka dengan suara berderit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.